Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sutarmin S. SIMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional, kami kelompok 1 akan membahas materi mengenai sumber daya manusia dan job design. Sebelum kita masuk ke materi, kami perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, Lailatul Qadriyah NIM 41217008. Yang kedua, Adnin Muflihuddin NIM 41220001. Yang ketiga, Agnesta Dwi Laksmita Nenti NIM 41220002. Yang keempat, Aufa Sulhanul Bahtiar NIM 41220003. Yang kelima, Dika Purwanto NIM 41220005. Dan yang terakhir, Dita Novitasari NIM 41220006. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Terima kasih waktunya Mbak Dita. Di sini saya akan menjelaskan teori pembahasan kami. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, dan yang kedua ada job design. Pengertian sumber daya manusia atau SDM merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dan memberikan nilai tambah atau added value dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya, tujuan strategi SDM. Tujuan strategi sumber daya manusia ialah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada kendala-kendala pada sumber daya manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tetap. Yang kedua, peralatan teknologi dan mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan. Yang ketiga yaitu keputusan lokasi juga berpengaruh pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode baik kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini dimaksud agar perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Selanjutnya, organisasi harus berusaha merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan orang-orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka membutuhkan perencanaan personalia yang mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe-tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Agnesta. Terima kasih. Dipersilakan, Mbak. Baik, saya Agnesta Dwi Laksmita Nenti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lailatul Qadriyah. Untuk perencanaan personalia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menentukan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada, dan pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Sedangkan untuk strategi sumber daya manusia meliputi perencanaan tenaga kerja, penetapan standar tenaga kerja, dan penetapan desain kerja. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Untuk perencanaan tenaga kerja, ada 2 perencanaan tenaga kerja, yaitu kestabilan tenaga kerja dan jadwal kerja. Untuk kestabilan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipertahankan oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kebijakan dasarnya meliputi mengikuti pemerintah dengan tepat dan menjaga jumlah karyawan secara konstan. Sedangkan untuk jadwal kerja meliputi jadwal kerja standar atau standar work schedule, dalam artian 8 jam per hari dan 5 hari per minggu. Flex time adalah mengizinkan karyawan menentukan jadwal mereka masing-masing dengan batas-batas tertentu.
Minggu kerja fleksibel atau flexible work week adalah jadwal kerja yang memerlukan hari-hari kerja lebih sedikit tetapi lebih panjang jam kerjanya. Dan status paruh waktu atau part-time status, dalam artian jam kerja yang lebih pendek dari jam kerja normal. Selanjutnya ada penetapan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standard merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Dengan adanya standar kerja yang akurat, manajemen dapat mengetahui apa kebutuhan tenaga kerja, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan apa saja yang dihasilkan dalam satu hari kerja normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Admin Muflihudin. Baik, terima kasih. Penetapan desain kerja. Desain kerja atau job design adalah sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 7 komponen desain kerja, antara lain yang pertama spesialisasi pekerjaan, yang kedua ekspansi pekerjaan, yang ketiga komponen psikologis, yang keempat tim yang mandiri, yang kelima motivasi dan sistem insentif, yang keenam ergonomi dan metode kerja, yang ketujuh tempat kerja visual. Yang pertama spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan atau job specialization adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Spesialisasi pekerjaan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Hal tersebut dapat dicapai dengan pengembangan keterampilan, mengurangi waktu yang terbuang, pengembangan alat khusus, dan membayar upah sesuai keahlian. Yang keempat, ekspansi pekerjaan. Yang pertama, pemekaran pekerjaan atau job enlargement adalah menambahkan tugas yang membutuhkan keahlian yang sama pada pekerjaan yang ada sekarang, atau pemekaran secara horizontal. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau job rotation adalah sebuah sistem pemekaran pekerjaan yang terjadi di saat karyawan diperbolehkan untuk berpindah dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Yang ketiga, pengayaan pekerjaan atau job enrichment adalah sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Yang keempat, pemberdayaan karyawan atau employee empowerment adalah praktik dalam memperkaya pekerjaan di mana karyawan menerima tanggung jawab dan otoritas untuk beragam keputusan yang biasanya dikaitkan dengan staf ahli. Yang ketiga, komponen psikologis. Komponen-komponen ini memusatkan perhatian pada bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum. Dalam pekerjaan seharusnya mencakup karakteristik sebagai berikut: keragaman keahlian, identitas pekerjaan, arti pekerjaan, otonomi, dan umpan balik. Yang keempat, tim yang mandiri atau self-direction team adalah sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan yang sama. Tim ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Cara untuk memaksimumkan keefektifan tim: yang pertama, memastikan setiap individu memiliki kontribusi dalam tim. Yang kedua, menyediakan dukungan manajemen. Yang ketiga, memastikan pelatihan yang diperlukan. Yang keempat, mendukung adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Terima kasih. 5. Motivasi dan sistem insentif, yaitu komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Salah satunya adalah faktor keuangan. Berikut adalah beberapa bentuk penghargaan keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, bonus atau bonuses. Penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham. Yang kedua, pembagian laba atau profit sharing, sebuah sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan. Yang ketiga, pembagian keuntungan atau gain sharing, yaitu sebuah sistem penghargaan pada karyawan bagi perbaikan kinerja organisasi. Yang keempat, sistem intensif atau incentive system, sebuah sistem penghargaan pada karyawan yang didasarkan
pada produktivitas perorangan atau kelompok. Yang kelima dan yang terakhir, sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan atau knowledge based system. Sebagian pembayaran yang bergantung kepada pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. 6. Ergonomi dan metode bekerja. Dengan dasar ilmu yang diberikan oleh Frederick W. Taylor, telah dikembangkan salah satu ilmu pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan manusia. Atas dasar itu pula, industri tertarik untuk membangun suatu alat penghubung antara manusia dengan mesin. Peneliti ini dikenal sebagai ergonomi atau ergonomics, atau dikenal dengan istilah faktor manusia atau human factor. Ergonomi berarti peneliti terhadap kerja. Pemahaman akan pemasaran ekonomi akan meningkatkan kinerja manusia. Yang ketujuh, tempat kerja visual atau visual workplace adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem visual dapat mencakup diagram kendali proses, statistik, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat pelayanan, kinerja pengiriman, biaya-biaya, waktu siklus, absensi, dan sebagainya. Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.